Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, masih bisa mengikuti perkuliahan daring mata kuliah IP ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Roni Harsoyo MPD selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Ya, jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai makalah dari kelompok 5 yaitu adab, etika, tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Kemudian adab dan etika peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam terhadap pendidik. Nah, nama saya Putri Mistiani, NIM saya 201190440. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sebab yang pertama yaitu adab dan etika pendidik terhadap peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Oke, kata adab itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya bersopan santun dan beradab. Sedangkan kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab itu sering digunakan dalam artian itu akhlak, sopanan, tingkah laku, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya adab ini banyak orang yang mengetahui itu istilahnya seperti tadi, tingkah laku, tata krama, sopan santun, budi pekerti. Nah, orang-orang yang memiliki adab yang baik dianggap memiliki akhlak yang terpuji di masyarakat. Etika atau adab ini merupakan hal yang penting yang harus dijaga dan dilakukan oleh manusia, terutama bagi kita yang notabene adalah seorang pendidik untuk PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi kita di sini harus dijaga adabnya, etikanya, tata krama, sopan santun, dan lain-lainnya itu. Karena apa? Itu untuk menjaga eksistensi kita sebagai seorang guru dan juga untuk menjaga keprofesionalan kita di bidang guru gitu. Nah, seorang pendidik Islam haruslah memiliki etika atau adab dalam menjalani pekerjaan profesionalnya. Selain bersumber pada ajaran agama Islam, maka dalam sebuah profesi itu biasanya ada yang namanya kode etik. Jadi kalau misalnya seorang guru pastinya memiliki kode etik sebagai seorang guru. Nah, di kode etik itu sudah diatur atau disusun sedemikian rupa sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi kalau misalnya menjadi pendidik atau menjadi seorang guru, itu kita akan merasa nyaman dengan profesi kita jika kita mengikuti kode etik yang sudah ada. Istilahnya tidak melenceng, seperti itu. Nah, kemudian kita di sini menjelaskan mengenai adab, etika, kesopanan seorang pendidik terhadap peserta didik. Ya, jadi di sini di makalah sudah dijelaskan ya, bisa dilihat makalahnya. Saya akan sedikit menjelaskan kembali. Jadi kalau menurut ajaran Islam, menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis, adab kita itu sebagai pendidik yang pertama harus menjalani pekerjaan atas dasar keimanan dan ketakwaan. Sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, menjalani pekerjaan atas dasar keikhlasan. Jadi kita sebagai guru itu harus ikhlas mengajarkan peserta didik kita, mengajarkan murid-murid kita, tidak istilahnya itu tidak mengharap imbalan hanya karena gajinya rendah, seperti itu. Kemudian kita tidak mau menjadi guru atau mengambil profesi guru, tidak seperti itu ya. Jadi semisal kita sebagai seorang guru
ditawarkan untuk mengisi suatu forum les atau kegiatan les seperti itu, kemudian bayarannya kecil, kita tidak mau seperti itu, jangan ya. Soalnya kita sebagai guru itu harus mengutamakan ilmu kita itu yang bermanfaat untuk orang lain, khususnya untuk peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, bersikap lemah lembut. Jadi kita sebagai seorang guru, khususnya apalagi kita seorang guru PAI ya, calon, jadi kita di sini harus lemah lembut, mengajar dengan perasaan, sehingga murid kita, peserta didik kita juga dapat menerima dengan baik, tidak tertekan dan lain-lain. Kemudian bersikap baik, ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian memiliki perasaan kasih sayang kepada sesama. Jadi sesama guru, sesama murid, kita harus saling menjalankan atau menerapkan hablum minannas selain hablum minallah, seperti itu. Kemudian memiliki bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Itu sudah jelas ya, kita harus bersikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap profesi kita, bertanggung jawab ketika kita mengajar dan lain-lain, seperti tepat waktu ketika masuk kelas, kemudian bertanggung jawab jika diberikan amanah atau tugas dari kepala sekolah, kita melaksanakannya dengan baik, maksimal, dan lain-lain. Kemudian bersikap sabar. Kita sebagai seorang pendidik dianjurkan untuk bersikap sabar terhadap peserta didik kita. Jangan sedikit-sedikit marah, salah sedikit marah, karena memang peserta didik itu membutuhkan bimbingan dari kita, membutuhkan arahan dari kita. Ketika ia salah, ya diingatkan baik-baik, jangan kok sedikit-sedikit emosi begitu. Kemudian menjauhkan diri dari sikap amarah, sama bersikap adil. Jadi kita sebagai seorang guru nantinya diharapkan kita memiliki adab, yaitu bersikap adil kepada peserta didik kita. Jangan membeda-bedakan. Ya, fenomena saat ini ya, kebanyakan guru-guru itu membeda-bedakan antara muridnya yang pandai dan yang tidak pandai. Justru mengunggul-unggulkan yang pandai di sana. Jadi yang tidak pandai atau kurang pandai, kurang bisa cepat tangkap materi seperti itu malah dibiarkan, bukan malah diberikan perhatian yang lebih. Seperti itu. Pokoknya kita itu bagaimana cara kita menerapkan strategi dan metode yang tepat untuk peserta didik kita ketika di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian bersikap ramah dan menyenangkan. Jadi kesannya ketika kita masuk kelas, kita disapa, kita welcome, peserta didik kita welcome kepada kita begitu. Jangan ketika kita masuk kelas, peserta didik kita atau murid kita sudah merengut karena takut. Jangan seperti itu ya. Jadilah guru yang dihormati dan disegani, bukan ditakuti. Kemudian jelas dalam berbicara. Jadi ketika kita menjelaskan, kita harus mengutamakan murid kita itu paham atau tidak terhadap apa yang kita jelaskan. Jangan hanya sekedar menyampaikan materi, jangan hanya sekedar berbicara A, berbicara B, tetapi pada kenyataannya murid kita atau peserta didik kita itu kurang paham sama apa yang kita sampaikan, kemudian tidak kita review kembali, tidak kita ulangi kembali, seperti itu harus diminimalisir. Kemudian berwawasan luas. Jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki wawasan yang luas. Karena apa? Untuk meminimalisir atau untuk berjaga-jaga ketika kita mendapati pertanyaan yang kiranya itu aneh dari peserta didik. Karena biasanya kalau misalnya kita mengajar untuk anak SD ya, anak SD itu pasti bertanyanya itu aneh-aneh. Bu, kenapa kok Allah nggak kelihatan? Kenapa kok gini-gini? Nah, itu kita harus memiliki ilmu yang tinggi. Kita harus memiliki cukup ilmu untuk bisa menjawab dengan tepat, dengan baik pertanyaan dari peserta didik kita itu. Kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Kita sebagai guru diutamakan untuk bersikap sederhana, tidak berlebih-lebihan. Jadi berpakaian pun diutamakan yang penting sopan, bukan untuk mengejar modis atau mengejar zaman. Jadi kalau misalnya kita ngikutin zaman, tren itu nggak akan ada habisnya. Pengen dianggap guru gaul atau gimana gitu, terus kita mengikuti gaya berlebihan gitu, tidak usah seperti itu. Karena
seorang guru itu dilihat dari kesederhanaannya, kemudian dari tanggung jawabnya beliau, kemudian dari akhlaknya, bukan dari tampilannya saja. Kemudian bersikap moderat, saling menghormati. Jadi bukan hanya menghormati saudara kita saja ya, kita juga harus menghormati guru, sesama guru kita harus saling menghormati. Karena pernah saya dapati juga itu ada seorang guru yang ketika pelajarannya itu beliau menjelek-jelekan atau menunjukkan kekurangan dari guru lain atau dari pendidik lain. Seperti itu tidak boleh, karena itu menjatuhkan harga diri seorang guru di depan muridnya. Kemudian dijelaskan pula dalam buku hadis seputar pendidikan anak bahwa di antara ada pendidik itu menjawab pertanyaan anak didik dengan baik dan membiasakannya. Jadi kalau misalnya tadi ya sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya kita mendapatkan pertanyaan dari peserta didik, kita harus menjawabnya dengan baik. Kemudian ada kelemah lembutan. Kita dituntut atau dianjurkan untuk lemah lembut ketika mengajar, tidak menggunakan kekerasan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik dalam tinjauan pendidikan Islam. Nah, dalam Islam sendiri, pendidik itu merupakan profesi atau tugas yang sangat mulia. Karena apa? Sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran dan hadis bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu derajatnya pasti lebih tinggi daripada seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya menurut ahli pendidikan Islam secara umum, tanggung jawab pendidik itu adalah mendidik. Mendidik dalam artian seperti apa? Mendidik dalam artian mengajar, kemudian melatih, kemudian mengarahkan, memberi dorongan, motivasi, memuji peserta didik kita, kemudian memberi contoh atau keteladanan yang baik ketika di dalam lingkup sekolah ataupun di luar lingkup sekolah. Kemudian ya intinya pokoknya itu tugas kita sebagai guru bukan hanya mengajar saja, tetapi kita juga harus memotivasi, menggerakkan, memberi penguatan mereka, mengklarifikasi jika ada kesalahan atau kekeliruan, kemudian memfasilitasi karena kita guru itu sebagai fasilitator. Kemudian kita itu berusaha untuk merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kalau misalnya dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab utama yang harus diemban pendidik pada dasarnya itu adalah mengenalkan kembali, kemudian meneguhkan kembali perjanjian suci manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di dalam ruh. Jadi seorang pendidik itu harus berupaya untuk mengantarkan peserta didiknya ke arah pengenalan kembali syahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diikrarkan ketika manusia berada di dalam ruh itu tadi. Begitu. Prosesnya bagaimana? Ya prosesnya dengan cara edukasi, bagaimana cara kita mengajar. Kemudian maka dari itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara strategi belajar mengajar, kemudian psikologi pendidikan untuk untuk mengenali bagaimana kejiwaan dari peserta didik kita. Karena kan masing-masing peserta didik pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu. Kemudian kalau menurut Samsul Nizar, pendidik itu merupakan cultural transition. Maksudnya itu seperti apa? Pendidik itu bersifat dinamis, jadi ke arah suatu perubahan yang kontinu atau terus menerus. Karena pendidik itu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan peserta didik, baik itu secara intelektual, spiritual, moral, maupun estetika. Nah, kalau misalnya intelektual itu ya tujuannya untuk mencerdaskan peserta didik. Kemudian kalau moral ya membentuk kepribadian yang baik, beretika yang baik. Kemudian kalau estetika ya kita mengajarkan seni dan keindahan yang ada di alam dunia ini supaya lebih mensyukuri atau lebih mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya dijelaskan di buku hadis seputar pendidikan anak, tanggung jawab pendidik itu menelusuri potensi anak didiknya
Setelah ditelusuri, sudah mengetahui, kemudian dikembangkan, kemudian menumbuhkan dan memolesnya. Kemudian pendidik mengajarkan anak didiknya untuk bersegera kepada kebaikan. Jadi mengajak kepada yang baik dan menjauhkan kepada yang buruk, menjadi pelopor terdepan penebar kebaikan. Seperti itu. Oke, sudah untuk poin pertama mengenai adab, etika, dan tanggung jawab pendidik terhadap peserta didik. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya untuk subbab kedua, poin kedua, yaitu mengenai adab, etika peserta didik terhadap pendidik akan dijelaskan oleh kawan saya, Nila Ulfiatur Rohmah. Nah, dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam perkataan maupun dalam gerakan-gerakan saya yang kurang enak dilihat atau bagaimana, bisa menjadi evaluasi dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama supaya perkuliahan ini bisa berjalan normal kembali seperti biasanya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Nila Ulfiatur Rohmah dari kelas PAIM dengan NIM 201190431 akan menjelaskan mengenai adab dan etika peserta didik terhadap pendidik dalam tinjauan pendidikan Islam. Yang pertama adalah adab peserta didik terhadap pendidik. Menurut Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, adab peserta didik terhadap pendidik itu seperti yang dijelaskan dalam kitabnya, yaitu yang pertama, seorang peserta didik hendaklah mendengarkan dengan baik nasihat-nasihat yang diberikan oleh pendidik dan melaksanakan nasihatnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mencari ilmu, agar ilmunya yang didapatkan itu dapat bermanfaat. Yang kedua adalah dalam menuntut ilmu, seharusnya peserta didik itu tidak boleh memandang siapa gurunya. Jadi peserta didik itu tidak boleh menilai bahwa gurunya itu terkenal atau tidak, karena setiap orang yang memberi pelajaran kepada kita itu dianggap sebagai guru. Selanjutnya, sebagai seorang peserta didik, dalam menuntut ilmu, janganlah mempunyai sifat tamak dalam menginginkan sesuatu yang belum sesuai dengan tarafnya, karena seorang pendidik itu lebih tahu taraf-taraf yang harus disampaikan atau yang belum waktunya disampaikan. Selanjutnya adalah hendaklah setiap peserta didik itu mempunyai sifat tawaduk kepada pendidik, supaya ilmu yang diberikan itu dapat diserapnya dengan maksimal. Contohnya mendengarkan keterangan setiap pendidik memberikan penjelasan seperti itu. Selanjutnya adalah seorang pelajar hendaklah mentaati apa yang menjadi keputusan gurunya dalam menentukan kurikulum. Jadi jangan mengikuti pendapat atau kehendaknya sendiri apa yang dia inginkan, karena belum tentu yang dia inginkan itu sesuai dengan tarafnya. Karena guru itu lebih mengetahui tentang pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta didik. Adab selanjutnya adalah seorang pelajar hendaknya mendengarkan keterangan gurunya terlebih dahulu dan jangan memotong ketika gurunya sedang menjelaskan. Seperti contohnya ketika kita akan menanyakan sesuatu yang belum jelas kepada pendidik, itu seharusnya kita mendengarkan terlebih dahulu dan menunggu si pendidik itu berhenti menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita mengangkat tangan untuk izin ingin bertanya. Setelah gurunya itu mempersilahkan, selanjutnya kita menanyakan sesuatu yang menurut kita belum paham. Selanjutnya, seorang peserta didik itu seharusnya dapat mengetahui kondisi pendidik itu, apakah pendidik atau guru itu kelihatan bosan atau kurang baik. Nah, sedangkan ketika guru itu kelihatan bosan atau kurang baik, sebaiknya kita seorang pendidik itu tidak banyak bertanya lah, intinya seperti itu. Hal itu dilakukan agar kita dapat menghormati dan menghargai seorang peserta didik. Selanjutnya adalah jika kita berkunjung ke rumahnya pendidik itu, kita diwajibkan untuk salam terlebih dahulu.
Selanjutnya adalah peserta didik hendaknya tidak berbicara jika ia tidak diajak bicara oleh guru. Selanjutnya yaitu jangan sekali-kali berpikir suudzon atau berpikiran yang jelek terhadap guru mengenai tindakan yang kelihatannya mungkar atau tidak diridhoi. Karena suudzon ini dapat mengakibatkan ilmu yang diterima itu tidak sampai, sebab suudzon itu adalah penyakit hati. Maka dari itu peserta didik itu tidak boleh suudzon terhadap gurunya. Selanjutnya yaitu seorang pelajar itu hendaknya bersikap sabar dalam menghadapi pelajaran dan kesukuan pada guru. Ketika kita mendapatkan pelajaran yang menurut kita itu sulit, kita dianjurkan untuk bersabar dan tidak berputus asa dan tidak menyalahkan kepada guru yang telah berupaya untuk memberikan materinya tetapi kita belum paham. Selanjutnya adalah etika peserta didik terhadap pendidik. Di sini saya akan menjelaskan etika peserta didik terhadap pendidik menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam kitabnya yaitu Adab Al-Alim wal Muta'alim. Yang pertama adalah seorang peserta didik itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum dia mencari ilmu kepada siapa dia mencari ilmu. Jadi menurutnya peserta didik itu harus memilih pendidik yang benar-benar sudah dimaklumi keahliannya dan kepandaiannya, punya jiwa pendidik, punya kewibawaan, punya harga diri yang tinggi. Di samping itu juga mempunyai sistem mengajar yang bagus. Selanjutnya, peserta didik harus bersungguh-sungguh dalam mencari seorang pendidik yang betul-betul sesuai dan berkompeten tersebut. Selanjutnya, peserta didik itu harus bersabar dan meyakini bahwa segala sesuatu atau perilaku, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk yang muncul atau yang dilakukan oleh pendidik itu termasuk harus kita menilainya dengan sudut pandang yang baik. Selanjutnya, peserta didik agar tidak mengikuti atau tidak memasuki majelis ketika guru sedang menjelaskan tanpa izin. Jadi adab etika kita sebagai peserta didik dalam menuntut ilmu, kita harus meminta izin terlebih dahulu untuk memasuki majelis. Selanjutnya, peserta didik tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan kepada pendidik, seperti kata-kata untuk merendahkan pendidik atau kata-kata yang tidak mengakui atas keilmuannya pendidik. Etika selanjutnya adalah peserta didik harus memperhatikan dan menghargai yang sedang disampaikan oleh guru walaupun si peserta didik itu sudah mengetahui sebelumnya. Etika selanjutnya adalah peserta didik harus sabar dalam menuntut ilmu. Maksud sabar di sini adalah peserta didik tidak boleh mendahului guru dalam menjelaskan suatu masalah sebelum guru tersebut meminta kepada peserta didik untuk menjelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.